لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 26, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kebaikan, dalam kurung surga, wa ziyadah, dan tambahan, wala yarhaqu dan tidak menimpa atau tidak mengenai wujuhahum, wajah-wajah mereka, qatarun, debu, waladhillah, dan tidak pula kehinaan. Qatarun bisa juga diartikan kotoran. Ulaika, mereka itu, ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini sepertinya memang sudah kita bahas, ya, bahwa orang-orang yang berbuat baik, ya, mereka akan mendapatkan balasan al-husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadah, ziyadah itu maknanya tambahan. Apa tambahannya? Yaitu rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Dan yang membuat kita masuk surganya Allah adalah karena Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Ada orang-orang yang berbuat baik tetapi mereka tidak mendapatkan rahmat, sehingga tidak masuk ke dalam surga atau tidak mendapat balasan surga. Nah, siapa mereka? Orang yang berbuat baik tetapi tidak beriman. Ya, banyak orang yang tidak beriman tapi perbuatan mereka baik. Nah, mereka berbuat baik tapi tidak mendapatkan rahmat karena tidak beriman. Sementara orang-orang yang beriman, mereka berbuat baik, maka mereka mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru waladhillah, wajah-wajah mereka tidak tertimpa qatarun, ya, kotoran, debu, waladhillah, dan tidak pula kehinaan. Wajahnya bersih, wajahnya berseri-seri, wajah bahagia. Ya, di dunia saja kita bisa melihat orang yang wajahnya bahagia dengan orang yang wajahnya banyak masalah. Lihat saja yang banyak penderitaan. Orang yang menderita wajahnya kelihatan. Bisa ngelihat wajahnya orang menderita. Ya, biasanya cemberut aja atau gelisah, sedih, kelihatan wajahnya, ya. Nah, orang yang bahagia juga begitu, berseri-seri. Nah, begitulah orang yang nanti di surga, mereka juga wajahnya berseri-seri. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ayat yang ke-27, walladzina, dan orang-orang yang kasabu, mereka berbuat as-sayyi'at, keburukan-keburukan, jaza'u sayyi'atin, balasannya adalah keburukan, bimithliha, yang setimpal, watarhaquhum, dan mereka ditimpa zillah, kehinaan, malahum minallah, mereka tidak mendapatkan dari Allah, min asim, dari penjaga atau pemelihara, ka'annama, seakan-akan, ughsyiyat, ditutupi, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, qita'an, potongan-potongan, minal laili, dari malam, muzlima, yang gelap. Ulaika, mereka itu, ashabun nar, penghuni-penghuni neraka,
hum fiha, mereka di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Jamaah sekalian, ayat yang ke-27 ini menjelaskan kebalikan dari ayat yang ke-26. Kalau yang ke-26, alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Sementara di ayat yang ke-27, walladzina kasabus sayyiat, orang-orang yang berbuat keburukan. Apa yang mereka dapatkan? Jaza'u sayyi'atin bimithliha, mereka akan mendapatkan balasan yang berupa keburukan yang setimpal, yang sesuai. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka juga ditimpa dengan kehinaan. Balasan mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak lagi ditolong oleh Allah. Allah tidak menolong mereka, dan tidak ada yang bisa menolong mereka dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jangankan di neraka, di dunia saja kekuasaan kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah. Ya, hari-hari ini kita waspada corona. Siapapun yang terkena ya wabah penyakit ini, itu sudah ketetapan Allah. Dan yang ditetapkan Allah juga tidak bisa menghindar. Mau setiap hari pakai masker, ya apapun bentuk maskernya, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak. Walaupun sudah ngumpet di rumah aja nggak kemana-mana, kalau Allah menghendaki, tidak bisa ditolak. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman, musibah itu Allah jadikan sebagai rahmat. Allah jadikan sebagai rahmat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit pes, ta'un. Ya, ta'un itu adalah wabah penyakit pes. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabah ta'un itu adalah azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir, dikirim azab ya melalui penyakit ya wabah penyakit pes. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa wabah ta'un itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah menjelaskan bagaimana wabah penyakit itu menjadi rahmat. Kalau ada seseorang terkena wabah ta'un, lalu dia bersabar, dia tidak meninggalkan negerinya, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bahwa apa yang menimpanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pahala syahid. Jadi kalau dia mati, ya dia wafat karena penyakit yang mewabah itu, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Subhanallah. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan juga bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan, kita tidak bisa menolak. Gak ada lagi yang bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia saja sudah seperti itu. Maka di akhirat, siapapun yang dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima. Orang-orang yang ingkar, yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu
wajah-wajah mereka seolah-olah ditutupi oleh potongan-potongan malam yang gelap. Apa artinya? Wajahnya hitam. Dan ini pernah dijelaskan di dalam surat Ali Imran bahwa manusia saat dibangkitkan dari kubur, ada yang berwajah putih, ada yang berwajah hitam. Yang berwajah putih bisa jadi dulunya berkulit hitam, tapi karena keimanannya, karena amal solihnya, maka saat dibangkitkan dari kubur, mereka berwajah putih. Orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan berwajah hitam, bisa jadi dulunya adalah berkulit putih, tetapi karena keingkarannya kepada Allah, karena dosa-dosanya kepada Allah, maka saat dibangkitkan dari kubur dengan wajah hitam karena keingkaran mereka kepada Allah tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ahli neraka digambarkan oleh Allah sebagai orang-orang yang wajahnya tertutupi oleh potongan-potongan malam yang gelap. Pernah melihat orang ganteng di kegelapan malam? Kelihatan gantengnya enggak? Enggak, ya. Orang cantik walaupun di kegelapan malam juga tidak kelihatan cantiknya. Nah, ini bukan malamnya, tetapi wajahnya kayak wajah malam, gelap. Begitulah orang-orang yang mereka itu ya mendapatkan azab. Ini bisa juga dilihat dalam kehidupan dunia kita ini. Kalau orang ya lagi menderita, lagi susah yang amat sangat, walaupun wajahnya cantik, walaupun wajahnya ganteng, putih mungkin, tapi kelihatan hitam. Nah, begitulah kira-kira orang-orang yang nanti di surga, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berwajah hitam. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-28, wa yauma, dan pada hari, nahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka, jami'an, semuanya, thumma, kemudian, naqulu, kami katakan, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang musyrik, makanakum, tetaplah di tempat kalian, antum, kalian, wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu kalian. Fazayyalna, maka kami pisahkan, bainahum, di antara mereka, wa qala, dan berkata syurakauhum, sekutu-sekutu mereka, ma kuntum, tidaklah kalian, iyana, terhadap kami, ta'budun, kalian beribadah atau menyembah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan di mahsyar nanti, di tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Yang dikumpulkan bukan hanya manusia, tetapi juga sesembahan-sesembahan mereka. Patung-patung yang mereka sembah juga dikumpulkan di tempat itu. Allah katakan kepada orang musyrik, ya, tetaplah kalian di tempat kalian tersebut. Juga dikatakan kepada sekutu-sekutu mereka. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Baru sesudah itu dipisahkan antara sesembahan dan juga para penyembahnya. Antara manusia yang menyembah patung dengan patungnya dipisahkan. Maka kemudian patung-patung yang mereka sembah itu berkata, tidaklah kalian dulu menyembah kami. Pada saat itu ya, sesembahan-sesembahannya membantah.
bahwa mereka pernah disembah oleh para penyembahnya, itu dibantah oleh mereka. Yang membantah adalah patung-patungnya sendiri. Ya, patung-patungnya sendiri. Makanya kalau sekarang kita bertanya kepada orang-orang yang menyembah patung-patung itu, ya mereka tidak mengatakan bahwa mereka menyembah patung, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang mereka visualisasikan dengan patung-patung itu. Sesekali silahkan tanya ya orang yang menyembah patung, mereka akan membantah bahwa mereka tidak menyembah patung itu. Tetapi kenyataannya mereka di hadapan patung itu beribadah. Makanya patungnya sendiri nanti pada hari kiamat mereka membantah bahwa mereka pernah disembah. Ayat yang berikutnya, fakafa billahi syahidan, maka cukuplah Allah sebagai saksi bainana, antara kami, wa bainakum, dan antara kalian, in kunna, jika kami adalah, an ibadatikum, terhadap penyembahan kalian, la ghafilin, sungguh lalai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika di dunia ini ya sesungguhnya cukup Allah menjadi saksi, apalagi di akhirat nanti. Maka di sini dikatakan ya oleh para patung-patung itu ya. Jadi yang mengatakan fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, ini yang mengatakan adalah patung. Masih lanjutan dari perkataan patung-patung di ayat yang ke-28 tadi. Cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau kalian masih membantah, Allah yang jadi saksi antara kami dan antara kalian. Sungguh kami dulu lalai. Lalai artinya apa? Namanya juga patung, benda mati. Ketika ada manusia yang menyembahnya, dia nggak tahu kalau dia disembah. Namanya juga batu, ya, patung. Nah, di sini sesungguhnya ayat ini juga mengajak manusia penyembah-penyembah patung untuk berpikir secara cerdas bahwa patung-patung yang terbuat dari batu itu tidak layak untuk disembah. Ya, bukan patung yang menguasai kita, tapi justru kita yang menguasai patung. Mau ditaruh di depan rumah, di dalam rumah, ya, di mana saja kita mau tempatkan, patung itu nggak pernah nolak, nggak pernah protes. Ya, ditempatkan di sebelah tempat yang beraroma tidak sedap pun juga nggak protes. Dikasih minyak wangi juga nggak protes. Begitulah patung. Maka di sini patung-patung itu mengatakan inna kunna an ibadatikum laghafilin. Ya, sungguh kami benar-benar lalai terhadap penyembahan kalian. Ayat yang terakhir, hunalika, di sanalah, tablu, ya, diuji kullu nafsin, setiap diri, ma aslafat, terhadap apa yang telah berlalu, waruddu, dan mereka dikembalikan, ilallahi, kepada Allah, maulahum, pelindung mereka, al-haq, yang benar, wa dhalla anhum, dan telah lenyap, telah hilang dari mereka, makanu, apa yang mereka adalah, yaftarun, mereka ada-adakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat di mahsyar tersebut, pada saat mereka dikumpulkan di hadapan Allah seluruhnya, disitulah mereka akan mendapatkan ketetapan dari ujian-ujian Allah yang pernah mereka alami pada waktu masih di dunia. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah. Maukah kita menyembah Allah, ataukah masih ada saja orang-orang yang menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ujian. Maka pada saat itu setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan pada saat di dunia. Waruddu ilallahi, dan pada saat itu semuanya dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka, ya. Allah adalah pelindung mereka yang benar. Maka tidak ada yang bisa menghindar dari Allah, karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Dan sesembahan-sesembahan yang pernah disembah oleh para pengingkar Allah waktu di dunianya lenyap semuanya. Gak ada yang bisa memberi pertolongan, ya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, telah lenyap semua yang mereka ada-adakan, maksudnya kebohongan dalam hal penyembahan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat-ayat yang kita baca Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk, ingkar kepada Allah dalam hal keyakinan, juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan akhlaknya juga akhlak yang buruk. Maka lengkap sudah ketika mereka sudah berakidah yang buruk, apapun yang mereka lakukan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah jadikan kita, Allah anugerahkan kepada kita keimanan, ya. Allah jadikan kita sebagai mukmin, maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dikonversi dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.